warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Teman-teman sekalian, alhamdulillah para peserta ngopi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai hari ini, sampai detik ini kita masih diberikan limpahan karunia nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat yang paling besar, nikmat iman dan nikmat Islam. Tak lupa salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in hingga akhir zaman. Dari kita yang hadir di tempat ini, semoga kelak di akhir kita mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu ke saya untuk berbicara lagi di sini. Tadi siang saya dapat WA dari Kang Henry. Materinya apa itu? Sebenarnya sudah ditentuin sama Kang Henry terkait kemerdekaan aja. No, gitu ya. Jadi sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Kang Syarif, ya, acara kita adalah acara ngopi, gitu ya, acara ngobrol perkara iman, perkara Islam. Jadi dikemas dengan format yang santai sebenarnya, gitu. Jadi tidak terlalu formal, gitu ya. Jadi insya Allah seperti kita ngobrol, tetapi ada temanya, gitu ya. Ada ada bahan obrolan yang diperbincangkan. Walaupun tadi sudah disampaikan oleh Kang Syarif, mau bertanya, mau mengeluarkan pendapat, mau membantah atau klarifikasi ataupun menyanggah, mangga, gitu ya. Insya Allah kita membiasakan diri untuk berdiskusi dengan kepala dingin, gitu ya. Tidak berperan, gitu ya. Jadi ini juga harus kita biasakan, gitu. Kalaupun kita dikritik itu memang harus siap, gitu ya. Karena sebenarnya pada intinya orang mengkritik juga belum tentu benci, gitu ya. Justru dari kritikan banyak orang yang kemudian menjadi lebih baik, gitu ya. Ada orang yang mengkritik ya sama cara ke masjid, gitu, yang pengamuk, gitu ya. Ya bisa jadi itu kan sesuatu hal yang sangat baik, gitu ya. Teguran dari Allah, ya mulut seseorang disebutkan cara ke masjid, gitu ya. Disangkanya ngahina kan, kalau kita baperan menghina, memboyokkan kepada orang para ke masjid, kayak gitunya. Padahal kan boleh jadi itu adalah sesuatu yang baik. Ya gimana kalau tidak ingin disebut para ke masjid, ya ke masjid kan, gitu. Gitu ya. Kalau ke masjid kan mau disebutkan para ke masjid, gitu ya. Seperti itu. Jadi ya itulah ya. Hanya kalau dikritik ya jangan ditangkap, gitu. Dipenjarakan, ulang ngomong, gitu ya. Ada macam-macam. Teman-teman sekalian, alhamdulillah malam hari ini saya kedapatan lagi untuk berbicara di sini dengan teman-teman ngobrol, gitu ya. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat dari teman-teman sekalian, ya. Walaupun tadi dikatakan oleh Kang Syarif, cuma ada yang kurang, mungkin biasanya bapak yang ada yang biasa ngerokok, yang mungkin untuk malam ini bersabar dulu sebentar, gitu ya. Jadi tidak dilarang ngerokoknya, saya silakan, tapi waktunya aja mungkin, gitu ya. Karena memang ya
sedikit ini ya, kalau memang ada badannya kurang fit gitu ya, sehingga saya harus dibarengi dengan obat obat hisap gitu ya. Di rumah tuh ada obat hisap ya, alhamdulillah ya. Itu dihisap setiap pagi dan sore gitu ya, hari biasa. Baik, Bapak yang dirahmati Allah, malam hari ini kita ngobrol tentang kemerdekaan gitu sebenarnya ya, yang dimana sampai sekarang pun sebenarnya di tempat saya itu masih kan adalah latihan ibu-ibu saya penyiarannya nyanyinya teh lagu apa dia, lagu tentang merdeka bukannya. Kalau bapak-bapak mungkin sudah agak lama sedikit kenal ya mungkinnya itu masih itu ya, nasi daria ya, dari Semarang gitu ya, mungkin itu itu yang tahun 80-an itu cukup populer gitu ya lagu itu. Nah, sekarang dinyanyikan lagi oleh ibu-ibu sambil main gebringan. Daripada di engklokan juga ada di rumah gitu ya. Tapi kan di situ disebutkan bahwa bukan berarti bebas segala-galanya kan gitu. Bukan berarti bebas tanpa hukum gitu ya. Hukum untuk semua orang. Nah, tapi kan pada faktanya sekarang nggak semua orang kan gitu ya. Gitu. Jadi lagu itu ya tentu tidak match dengan kondisi saat ini. Kalau sekarang kan koruptor bisa bebas gitu ya. Ada remisi gitu ya. Di hari kemerdekaan koruptornya bebas. Yang dihukum mati dapat remisi. Yang dihukum mati dapat remisi kan lumayan tuh. Asalnya hukum mati jadi hukum seumur hidup aja udah lumayan itu kan. Bisa menghirup udara bebas lebih lama kan gitu. Jadi lagu tinggal lagu, faktanya ya berseberangan dengan lagu gitu ya. Nah tentu apalagi kalau mungkin kita obrolkan lebih dalam lagi gitu ya, gitu, tentang itu. Ya memang secara de jure bahwasanya penjajahan fisik itu sudah pergi dari negeri kita gitu ya, itu memang alhamdulillah gitu ya, patut kita syukuri gitu ya, karena kita juga sebagai seorang muslim memang tidak boleh mengkufuri nikmat walaupun sekecil apapun gitu ya, termasuk tadi ya perginya penjajah secara fisik dari bumi Indonesia ini, ya itu patut kita syukuri sebagaimana tadi yang dibacakan oleh Kang Syarif itu di awal-awal Quran surat Ibrahim ayat ke-7 itu, wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah telah memaklumkan jika kalian bersyukur gitu ya atas nikmat Allah, la azidannakum, pasti akan ditambah gitu ya nikmat itu, wala in kafartum, tapi jika kalian kufur gitu ya, inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksaku sangat syadid, keras gitu ya, sangat ya luar biasa ya siksa Allah itu. Jadi ini adalah salah satu ayat memperingatkan kita gitu ya, untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan terhadap kita semua, sekecil apapun gitu ya, nikmat itu ya wajib kita syukuri. Terutama ya tentu tadi gitu ya, tentang nikmat terlepas dari penjajahan secara fisik gitu ya, alhamdulillah itu kita syukuri gitu ya. Tapi ya tentu nanti gitu ya, cara syukurnya kayak gimana gitu kan. Kadang kita syukur merayakannya tentu dengan hal-hal yang kadang bertentangan, tolak belakang gitu ya dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun kadang bingung juga kita jadinya komo diurang di dia gitu ya, permainan yang rata-rata perempuannya judi kan gitu ya. Kermas lot ge loba gitu jadi sama di Agustusan mainnya berbau judi gitu. Belum lagi goyang-goyangannya gitu ya. Kalau sekarang kan ada goyang namanya itu apa sih? Yang pagoy. Sampai kawan itu kan yang di Pasuruan gara-gara disawer itu kan yang joget itu rumahnya. Kayak gitu ya. Kalau di kita kan ada yang terkenal lagi tuh barongsai yang ngundang-ngundang apa namanya itu sampai
pokoknya kalau jadi halus gitu ya. Antum ngerti nggak? Ngerti ya. Itu ya, katanya sih ya cuma di Tekelwa aja karena di daerahnya lain nggak ada gitu, makanya banyak penontonnya yang dari luar sana khusus ini kan gitu. Sampai macet-macet gitu kan ya gitu. Apa namanya itu? Di wilayah Tekelwa ini gitu ya, karena itu tadi. Nah itu ya, jadi kadang kita itu ya tadi gitu ya, dalam rangka syukurnya dia kadang tidak sesuai dengan apa yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jarang apa namanya itu cara mensyukurinya itu juga dengan sesuatu yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Itu satu hal. Ya. Dan kemudian yang kedua tadi bahwa secara di juru memang sudah pergi gitu, tapi secara de facto bahwa faktanya kita ini ya sebenarnya gitu ya, kalau apa penjajahan itu terlepas gitu dari segala hal gitu ya, baik fisik maupun non fisik, ternyata kita masih berada dalam cengkraman gitu ya, gitu, cengkraman baik itu budaya, pemikiran begitu ya, itu aturan dan macam-macam gitu ya, banyak sekali ekonomi ya, itu dalam cengkraman asing gitu ya, sekularisme, kapitalisme itu masih mencengkram kita. Gitu. Bahkan makin kokoh kan begitu ya gitu. Jadi pada faktanya kita justru masih jauh dari apa yang diciptakan gitu ya oleh para ulama terdahulu gitu yang berjuang ingin melepaskan diri dari penjajahan Belanda kan dulu ya gitu. Karena kan kalau kita melihat spiritnya para ulama itu kan mereka karena ingin ya bebas melaksanakan Al-Quran gitu ya, aturan Allah Subhanahu wa taala gitu. Sehingga menggerakkan para santri teriakan Allahu Akbar itu kan jelas gitu kan, tidak mungkin yang lain kan gitu, seperti itu. Sehingga apa namanya itu pada tataran asalnya apakah benar kita ini sudah merdeka, nah itu kan sebenarnya tentu tidak mesti harus dijawab ya atau tidaknya, tinggal lihat aja faktanya kan begitu ya gitu. Kan dengan mudah sih sebenarnya ya itu masyarakat, makanya tinggal diajak mikir aja sebenarnya, walaupun ya tentu apa namanya itu saat ini orang-orang yang berbicara kritisnya ya sedikit gitu ya, sedikit, dan kemudian apa bicara sedikit keras ya itu langsung dihantam kan begitu ya, seperti itu. Apalagi organisasi gitu, kalau berbentuk organisasi ya sudah dibubarkan gitu ya gitu ya kalau kritis gitu. Maka kemudian apa yang terjadi ya apa nanti kerusakan itu terus saja berlanjut gitu ya. Utang makin gede ya, kalau utang sudah lebih dari 7.000 triliun kalau dibagikan penduduk Indonesia 275 juta ya, itu ya sekitar 28 jutaan ya. Setiap bayi yang lahir sudah menanggung hutang gitu. Kalau dulu di zaman SBY masih ya sekitar 10 jutaan gitu ya, menanggung hutang. Kalau sekarang sudah 28 jutaan gitu. Jadi Cici kalau nanti nikah punya istri, punya anak sudah menanggung hutang Cici. Hutangnya berapa? Kalau saya banyak bang, hutangnya banyak aja. Anaknya banyak. Gitu ya. Yang satunya mau hutang. Gitu ya. Jadi seperti itu. Itu faktanya begitu gitu ya. Dan yang real lagi ya, apalagi kalau misalkan slogan kita itu kan mempertahankan cinta tanah air ya, apa namanya itu tak akan rela walaupun sejengkal tanah itu diserahkan ke asing gitu ya. Tapi pada waktunya sekarang ratusan ribu hektar, jutaan hektar itu dikuasai gitu ya, asing gitu ya. Tanah dikeruk, batu bara dikeruk ke sana gitu kan. Bara nikel, emas semuanya dikeruk. Sumber daya alam. Kalau dulu zaman penjajahan itu hanya ya
apa namanya itu yang berada di atas muka buminya aja kan begitu. Kalau sekarang yang berada di perut buminya pun kan begitu. Yang lebih gede itu mah daripada yang di permukaan. Jadi semuanya kan begitu. Padahal kan itu ya tentu cadangan yang terbatas sebenarnya ya. Gitu. Jadi Indonesia itu cadangan apa minyak bumi hanya sekitar berapa 30 tahunan ya kalau nggak salah itu di tahun 2010 ya 2008. Nah sekarang kan udah 2023 udah hampir 10 tahun lebih, jadi tinggal beberapa tahun lagi. Gitu ya. Jadi ya kurang dari 10 tahun lagi katanya itu ya minyak bumi itu ya, makanya sudah dialihkan kan. Kemudian gas juga kan hanya sekitar berapa sih 40 tahun atau 60 tahunan ya, agak sedikit lama ya batu bara agak banyak gitu ya. Tapi itu pun kalau dieksploitasi semacam sekarang itu ditariknya begitu rupa ya tentu tidak akan sampai seperti yang diperkirakan gitu ya. 60 tahun ke depan ya mungkin akan habis gitu ya batu bara. Dan untuk anak cucu kita gimana gitu ya. Gitu ya. Apalagi dengan hutang IKN dan kereta cepat aja itu udah bisa sampai ratusan tahun kan untuk bayarnya. Ya, karena kan itu menggunakan APBN. Kalau APBN ya siapa yang nanggung? Ya rakyat juga. Belum lagi biaya pendidikan, kesehatan gitu ya. Yang tentu ini mau tidak mau ya nanti ya masyarakat juga yang nanggung. Gitu. Belum lagi apa? Ya, harga bahan-bahan pokok gitu. Gas sekarang kemarin kan mulai langka. Gitu. Ya, mungkin yang masih punya kan belum merasakan itu ya. Tapi kalau yang sudah apa namanya itu berkeluarga yang sudah masak-masak gitu ya. Nyari-nyari gas itu agak susah tuh ya. Kemarin seperti itu ya. Nah, itu asalnya begitu gitu ya. Jadi cita-cita ya apa namanya itu negeri baldatun thayyibatun warabun ghafur, kemudian Gemah Harifah Allah Jinawi aman sentosa gitu, adil makmur aman sentosa itu masih jauh panggang dari akhir gitu ya, masih istilahnya pungguk merindukan bulan gitu ya. Jadi masih kayak ada dan padahal kan kita udah merdeka hampir berapa? 78 tahun gitu ya. 78 tahun yang lalu itu sebenarnya sudah usia manusia mah bisa aki-aki gitu ya. Koyot gitu lah ya. Leban karasanya wajarnya ini kan. Ketika negeri ini tidak diatur oleh aturan yang memberi aturan yang menciptakannya ya tentu ya tadi ya saya aki-aki umur leban karasa lah gitu ya. Umur 70 tahunan mah 78 ke 80 tahun lah gitu ya. Nah itu ya. Nah apa namanya itu? Jadi gimana? Ya ini menjadi bahan perenungan sebenarnya ya. Jadi kita harus mengajak masyarakat untuk mikir benar kita ini sudah betul-betul merdeka gitu ya. Lalu kemerdekaan yang seperti apa sebenarnya yang diharapkan? Ya tentu kalau bagi seorang muslim merdeka itu sendiri adalah bukan artinya bebas gitu ya tanpa aturan, bukan hanya bebas dari penjajahan gitu ya asing gitu ya, tapi oleh bangsa sendiri kemudian dijajah juga gitu ya. Bebas. Jadi merdeka itu kalau dalam pandangan Islam itu ya tentu bebas dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bebas dalam melaksanakan syariat. Artinya apa? Artinya tidak ada lagi kungkungan ataupun cengkraman yang menghalangi seseorang untuk melaksanakan Islam secara kafah. Artinya apa ya? Tentu bagi seorang muslim merdeka itu adalah ketika itu bisa melaksanakan syariat Islam secara menyeluruh. Gitu, ya. Kalau ungkapan
Rukni bin Amir makan gitu ya, ketika menaklukkan menyerang Persia itu ya, ketika ditanya gitu. Maka jawabannya apa gitu ya. Allah ibtasana linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillah gitu ya. Jadi Allah mengutus kami ini yaitu apa untuk linukhrija, untuk mengeluarkan ya. Untuk mengeluarkan artinya membebaskan gitu ya. Man sya'a, siapa saja gitu ya, min ibadatil ibad ila ibadatillah, dari penyembahan terhadap hamba gitu ya. Jadi orang menyembah orang gitu ya, ila ibadatillah, menuju kepada penyembahan terhadap Allah gitu. Jadi itu yang disebut dengan merdeka itu ya. Yang pertama adalah mengajak manusia untuk meninggalkan penyembahan terhadap manusia, hamba terhadap hamba, ila ibadatillah, menuju kepada penyembahan hanya kepada Allah ya. Yang kemudian apa lagi ya? Wadaiqid dunya ila si'atiha, dari kesempitan dunia menuju keluasannya. Karena ternyata kalau misalkan diatur oleh aturan selain aturan Allah, ya pasti sempit gitu ya. Bagaimana dalam firman Allah, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Gitu ya. Barang siapa yang a'rad ya, artinya berpaling gitu ya dari peringatan Allah, al-dzikr ya, Al-Qur'an, artinya tidak mau menerapkan Al-Qur'an, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya mendapatkan kehidupan yang sempit. Jadi kehidupan dunia aja sempit, apalagi nanti di akhirat gitu ya. Itu. Kemudian apa lagi? Wajuril adyan ila adil Islam, dari kezaliman agama-agama yang ada di dunia ini menuju keadilan Islam. Ini menunjukkan bahwa agama-agama yang ada itu sebenarnya ya tadi gitu ya, tidak memiliki aturan yang lengkap gitu ya dalam mengatur manusia, apalagi tentu memberikan rasa keadilan. Hanya Islam saja yang kemudian akan memberikan keadilan. Jadi seperti itu ya. Rukni bin Amir ini ketika beliau hendak membebaskan kerajaan Persia gitu ya, ketika ditanya. Karena biasanya ya Persia kan kerajaan yang sudah mapan gitu ya, ribuan tahun. Kalau berperang itu pasti orang itu tujuan perang itu untuk menguasai, untuk menjajah, untuk mengambil gitu ya, segala segala apa yang ada kekayaan di negeri tersebut gitu, ya, harta benda dan segala macam. Tapi ternyata Islam tidak begitu gitu ya. Islam tidak begitu. Apa yang dikatakan Rukni bin Amir ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa ya. Allah mengutus kami untuk membebaskan atau memerdekakan gitu ya, siapa saja dari penyembahan hamba kepada hamba ya, menuju penyembahan hamba kepada Allah, Tuhannya hamba, dan dari kesempitan dunia menuju keluasannya, dan dari kezaliman agama-agama menuju kepada keadilan Islam. Ini sangat luar biasa. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita memaknai kemerdekaan sebenarnya secara syariat, dalam pandangan syariat, apalagi seorang muslim, kita ya tentu merdeka itu adalah umat Islam bebas melaksanakan syariat secara kafah. Wadkhulu bis-silmi kafah. Itu kan yang diperintahkan Allah. Hai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Jadi kalau misalkan masih belum bisa melaksanakan Islam secara kafah,
ya mangga itu tinggal direnungkan gitu ya. Apakah betul-betul kita ini sudah merdeka gitu ya. Jadi itu bagi seorang hamba, jadi seorang muslim merdeka itu di sana sebenarnya. Karena kedudukan posisi tertinggi di sisi Allah itu menjadi seorang hamba, ya hamba Allah, bukan hamba yang lain gitu ya. Kan kalau saat ini kan banyak hamba harta, ya hamba dunia gitu ya. Ya sebenarnya kalau memposisikan dirinya menjadi hamba selain daripada hamba Allah, maka dirinya sedang direndahkan atau sedang merendahkan dirinya gitu ya. Makanya Allah itu ingin mengangkat derajat seorang hamba itu menjadi hamba Allah. Karena ketika seseorang itu menjadi hamba Allah, maka tidak ada yang lebih mulia kecuali menjadi hamba Allah. Seperti itu ya teman-teman sekalian, ya supaya ngantuk dan serius ini hari lengkapnya jadi tegang gitu ya. Padahal saya nggak teriak-teriak cuman butuh konsentrasi dikit lah ya. Tapi ya insya Allah itu bisa lebih dibuka dengan obrolan gitu ya. Mungkin di obrolan yang lebih luasnya, yang kemudian lebih santai. Mungkin itu dulu bisa saya kembalikan kepada moderator Kang Syarif.